Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan mengenal sosok seorang muslimah di mana beliau telah memberikan jasa kepada Islam ya, dengan cerita-cerita beliau yang nanti mengenalkan kepada kita bagaimana sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pula orang yang kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pertemuan yang singkat dan terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah. Kalau kita lihat nama beliau itu aslinya adalah Atikah bin Khuwailid bin Khalid. Jadi namanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini panggilannya. Nama beliau ya adalah Atikah binti Khalid. Ada yang mengatakan bin Muqniz, ada yang mengatakan bin Khalid. Binti Khalid ya. Dan ini subhanallah, beliau itu adalah saudarinya Khunais bin Khalid Al-Khuza'iyah. Ya, jadi kalau kita lihat sejarah tentang Khunais, beliau adalah seorang sahabat yang mulia ya. Jadi saudarinya Ummu Ma'bad ini, beliau punya saudara kandung seorang laki-laki bernama Khunais. Dan Khunais ini adalah seorang sahabat yang subhanallah beliau ikut serta dalam berbagai peperangan ya, Masya Allah. Pernah juga ikut serta dalam peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ya, Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai Khunais, saudara Ummu Ma'bad, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai juga Ummu Ma'bad. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ini bermula dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah bersama sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tahu ya teman-teman, ketika kondisi Makkah ketika itu sudah tidak lagi aman, sudah tidak lagi kondusif ya. Semua sahabat-sahabat Nabi yang mereka tidak punya tempat untuk dijadikan sebagai perlindungan, maka semuanya akan disiksa oleh tuan-tuannya. Apalagi kondisi para budak ya, yang ketika itu mereka adalah budak-budak dari orang-orang Quraisy. Kita lihat kemarin Sumayyah, kita telah belajar siapa Sumayyah, ya, siapa Yasir, siapa Ammar ya. Mereka termasuk orang-orang yang masuk Islam dan mereka termasuk orang-orang yang disiksa. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mendapatkan wahyu ya, yang disampaikan oleh Jibril ya, disampaikan melalui Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal tentang konspirasi Quraisy yang akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ya bahwasanya dulu itu orang-orang Quraisy sampai mengadakan sayembara barang siapa yang bisa membunuh Rasulullah SAW ya, dan membawa kepalanya, maka akan diberikan imbalan yang sangat-sangat besar ya. Imbalannya itu ratusan unta. Sampai akhirnya orang-orang Makkah kala itu mereka berlomba-lomba untuk mengincar Rasulullah SAW dan ingin membunuh Rasulullah SAW. Subhanallah. Maka Nabi kita Muhammad SAW ketika ada perintah berhijrah ke Yasrib. Yasrib itu adalah kota Madinah An-Nabawiyah. Maka beliau menemui sahabat beliau ya, sahabat tercintanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Subhanallah, kebahagiaan yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-suhbah ya akhwat, persahabatan yang kelak Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan nanti kelak di hari kiamat. Seseorang yang dia bersahabat dengan orang solih, maka satu sama lainnya akan memberikan manfaat. As-suhbah ya akhwat. Di dunia, carilah sahabat-sahabat yang salihah. Sahabat-sahabat yang salih. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq mencari seorang sahabat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cintailah, minimal bersahabatlah. Cintailah orang-orang salih walaupun hanya sejenak, hanya sebentar. Karena sesungguhnya ketika kita memiliki seorang sahabat yang salih, seorang sahabat yang salihah, maka kelak mereka akan memberikan manfaat untuk kita di hari kiamat. As-suhbah ya akhwat. Kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau mengorbankan diri beliau
anak-anak beliau, semuanya beliau kerahkan untuk sahabat tercintanya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW benar-benar menjadikan Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat terdekatnya beliau. Dan ketika itu di terik matahari yang sangat-sangat panas, dan kita tahu terik matahari di sana itu luar biasa sangat panas, maka Nabi kita Muhammad SAW terburu-buru, tergopoh-gopoh mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika sudah sampai dalam rumah Abu Bakar As-Siddiq, maka Rasulullah SAW mengatakan, Ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, suruhlah orang-orang yang ada di rumah ini keluar. Aku akan berkata sebuah rahasia. Subhanallah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW memberitahukan kepada Abu Bakar ya tentang perintah turunnya wahyu untuk berhijrah ke kota Madinah atau ke kota Yathrib. Dan ketika itu Rasulullah SAW meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat beliau biasa tidur. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi Rasulullah SAW. Dan orang-orang Quraisy teman-teman kala itu mereka itu sudah siap-siap berada di depan pintu Rasulullah SAW mengintai dengan maksud kalau Rasulullah SAW keluar langsung disergap gitu ya. Jadi memang orang-orang Quraisy ini karena tergiur dengan hadiah yang sangat besar, maka dari itu mereka benar-benar seperti CCTV ya. Jadi kapan Rasulullah SAW bergerak itu mereka akan menyergapnya. Tahu kalau Rasulullah SAW itu ada dalam rumah, ya maka mereka sudah siap-siap berada di depan pintu Rasulullah SAW. Harapannya ketika Rasulullah SAW keluar rumah, maka mereka langsung membunuh Rasulullah SAW. Subhanallah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah SAW tentang kondisi orang-orang Quraisy yang mengintai Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW akhirnya memungut ya segenggam pasir dan menaburkan ke arah mereka yang sedang berada di luar pintu Rasulullah SAW ya. Subhanallah. Dan ketika itu Allah mengizinkan ya, ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Quraisy yang mengintai Rasulullah SAW dari celah pintu beliau ketika itu tidak melihat Rasulullah SAW keluar. Jadi Allah telah menutupinya ya matanya, dan ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pada diri Rasulullah SAW. Maka ketika mereka tersadar ya, di antara mereka ada yang tersadar, maka mereka mengatakan, mereka saling berdebat. Ada yang mengatakan Muhammad masih ada di dalam, itu orangnya belum bangun ya, masih tidur di tempat biasa tidur. Ada yang mengatakan tadi saya lihat ada orang keluar dari rumah ini. Maka untuk mengecek apakah mana yang benar ya, mereka langsung membangunkan siapa yang tidur di rumah tersebut, dan ternyata yang mereka dapati bukan Nabi kita Muhammad SAW, tapi yang mereka dapati adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW ya ketika itu bersama Abu Bakar, beliau naik di sebuah bukit dan beliau berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq pernah tinggal sejak di dalam gua ya, sampai akhirnya melihat kondisi aman baru beliau meneruskan perjalanannya kembali. Jadi ketika itu orang-orang Quraisy yang tahu bahwasanya yang tidur itu bukan Rasulullah SAW tapi Ali, mereka langsung mencari jejaknya dan mereka sampai di gua tersebut ya. Tetapi ketika mereka sudah sampai gua, mereka tidak mendapati siapapun yang ada di gua. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai kata Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika itu kata beliau, ketika beliau berada di gua Sur ya bersama Rasulullah SAW, kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, kalau seandainya, jadi Rasulullah SAW ya dan Abu Bakar itu berada di bawah. Nah, orang-orang Quraisy itu berada di atas. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, seandainya mereka orang-orang kafir Quraisy melihat ke bawah, ke kaki mereka, maka niscaya kita akan terlihat. Dan Rasulullah SAW ketika itu menenangkan jiwa Abu Bakar ya. Wahai Abu Bakar, ya, kau kira kita itu berdua, sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, janganlah bersedih karena Allah bersama kita. Kita bisa bayangkan enggak sih? Abu Bakar yang senantiasa mencintai Rasulullah SAW dan mengorbankan jiwanya, mengorbankan anak-anaknya, memberikan kontribusi yang sangat-sangat besar. Beliau adalah orang yang diberikan gelar As-Siddiq ya, karena pertama-tama kali beliau masuk Islam ya. Dan subhanallah, anak-anak beliau Asma, Aisyah, Abdullah, Abdurrahman semua dikerahkan
untuk membantu jalan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya Abu Bakar kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ketika tahu Abu Bakar ada orang-orang Quraisy mengepung Rasulullah SAW, ingin membunuh Rasulullah SAW, maka hati beliau itu bercampur baur ya. Beliau tidak mau sahabat yang tercintanya itu terluka sedikit pun ya. Jadi ketika Abu Bakar itu kondisinya tidak tenang itu bukan berarti Abu Bakar tidak percaya kepada Allah, bukan. Tapi karena sangat-sangat mengkhawatirkan kondisi sahabatnya. Subhanallah. Inilah sahabat yang terbaik teman-teman. Inilah sahabat yang terbaik. Sahabat yang terbaik itu sahabat yang tahu manakala kita senang dan manakala kita duka. Manakala kita tidak senang, manakala kita sedang berduka, manakala kita sedang membutuhkan. Karena terkadang banyak para sahabat itu Bu, ya di zaman sekarang mereka dekat dengan kita manakala kita senang dan mereka meninggalkan kita manakala kita sedang tidak bahagia, manakala kita sedang membutuhkan mereka tidak ada. Ya subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq selalu ada untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW beliau menyewa pemandu jalan ya, pemandu jalan yang sudah sangat handal, yang sudah sangat terkenal, karena kan zaman dulu belum ada yang namanya Google Map ya. Kalau sekarang kan kita buka map ya, kita buka Google Map sudah ditunjukkan itu ya, tanpa membayar sepeser pun, misalnya membayar kuota aja ya, kita ditunjukkan. Walaupun terkadang mungkin Google Map menyasarkan ke tempat-tempat gang-gang kecil ya, ataupun bahkan ke sawah misalnya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW ketika akan berangkat ke Yasrib itu teman-teman, beliau berdua menyewa jasanya Abdullah bin Uraikid Al-Laitsi. Subhanallah, dan Allah takdirkan ya, Abdullah bin Uraikid ini mau ya untuk menjaga rahasia yang telah diamanahkan oleh Abu Bakar. Jadi ketika itu Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW memakai jasa Abdullah bin Uraikid karena memang Abdullah bin Uraikid tahu persis ya perjalanan dari Mekah ke Yasrib. Dan ini adalah perjalanan pertama kalinya Nabi kita Muhammad SAW untuk ke kota Madinah ya. Dan kita bisa bayangkan juga perjalanan dari Mekah sampai kota Madinah itu tidak ada yang namanya petunjuk jalan dulu ya. Semuanya gurun, semuanya padang pasir, semuanya perbukitan ya, naik turun. Tidak ada pemandu, nggak ada penunjuk jalan ya. Maka dibutuhkan jasanya Abdullah bin Uraikid Al-Laitsi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam urusan hijrah ini ada salah seorang yang disebut-sebut ya, yakni Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini adalah seorang penggembala kambing ya, milik Abu Bakar As-Siddiq. Jadi budaknya Abu Bakar As-Siddiq yang biasa menggembalakan kambing-kambingnya Abu Bakar. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq teman-teman. Beliau bukan hanya menjadikan keluarga beliau untuk ikut andil dalam peristiwa hijrah ini, sampai beliau juga memerintahkan budak beliau yang biasa menggembalakan kambing-kambing beliau untuk menjadi mata-mata berada dalam barisan orang-orang Quraisy mencari tahu informasi yang terupdate, apa yang mereka bicarakan tentang diri Rasulullah SAW. Kemudian Amir bin Fuhairah ini sampaikan berita tersebut kepada Abu Bakar dan As-Siddiq. Subhanallah, mutiara hikmah yang bisa kita ambil ya dari peristiwa Abu Bakar As-Siddiq adalah apa yang bisa kita berikan teman-teman, kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk Islam. Saya sangat sedih sekali manakala teman-teman sudah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ilmu Al-Qur'an, baik itu ilmu din, kemudian dibutuhkan oleh teman-teman yang lainnya, dan saya meminta kepada mereka, tolong ayo kita bareng-bareng kita sebarkan ilmu, yuk kita bareng-bareng, kamu jadi pengajar insyaallah sudah mumpuni. Kemudian dia berkata, ya ustazah saya malu, saya belum bisa apa-apa. Subhanallah, ini adalah bisikan syaitan. Sekarang berkacalah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sudah memberikan segala apa yang beliau miliki untuk Islam. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada teman-teman semuanya, baik itu dari harta, baik itu dari waktu, baik itu dari pikiran, baik itu dari ilmu, kecuali Allah menginginkan kita untuk membaginya. Subhanallah. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengorbankan jiwa beliau ya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, beliau meninggalkan keluarga besarnya dan tidak membiarkan atau tidak meninggalkan harta yang banyak untuk keluarganya. Beliau
mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Sampai-sampai ayahanda Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Asma, "Ya Asma, apa yang ditinggalkan oleh ayahmu?" Dan Asma mengatakan kepada kakeknya, "Wahai kakek, sesungguhnya ayahku telah meninggalkan ini." Ya, karena ayahnya Abu Bakar itu buta, maka Asma ketika itu tahu Abu Bakar, beliau jadikan harta yang Allah titipkan ya untuk Islam, maka Asma ketika itu menuntun kakeknya ya, membawa untuk memegang kerikil dan mengatakan ini yang ditinggali oleh Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Mari bareng-bareng teman-teman, saya ajak diri saya pertama kali dan teman-teman semuanya, yuk kita dukung apapun yang kita bisa berkontribusi untuk Islam. Karena Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya. Harta yang Allah titipkan kepada kita itu bukan berarti milik kita. Ilmu yang Allah titipkan kepada kita itu bukan berarti milik kita. Sesungguhnya Allah inginkan dari itu semuanya adalah kita bisa berbagi, kita bisa berkontribusi minimal dengan doa. Baik, kita lanjutkan perjalanan Abu Bakar As-Siddiq ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berjalanlah Abu Bakar As-Siddiq ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Yathrib, melanjutkan perjalanannya. Di tengah-tengah perjalanan, maka mereka berdua melihat ada tenda yang dibangun ya, di tengah padang pasir itu ada tenda yang dibangun, dan ini adalah milik seorang wanita ya ketika itu, karena suaminya Ummu Ma'bad ini sedang pergi. Didapatilah wanita yang sudah tidak lagi muda ya, didapatilah oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW. Dan ketika itu Abu Bakar As-Siddiq melihat wanita ini ya berada di depan tendanya, dan bertanyalah Abu Bakar kepada wanita ini ya, apakah memiliki makanan, apakah Anda memiliki persediaan makanan dan minuman. Dan memang subhanallah teman-teman, Ummu Ma'bad ini, namanya Ummu Ma'bad, memang sengaja beliau itu membangun tenda beliau di tengah-tengah gurun ya, subhanallah. Ini suatu hal yang sangat-sangat unik ya, mencari amal solih di tengah-tengah gurun gitu. Jadi Ummu Ma'bad ini mendirikan tenda bersama Abu Ma'bad memang di tengah-tengah gurun untuk menjamu orang-orang yang sedang lewat di gurun. Karena kan tidak ada yang namanya, kalau sekarang teman-teman dari Makkah ke Madinah kita bisa banyak dapati mahattah. Mahattah itu rest area kayak rest area. Mahattah itu terminal ya, tempat pengisian bensin, tapi biasanya kalau di Indonesia rest area. Nah, kita akan dapati banyak sekali rest area yang di situ dijual makanan, di situ jual minuman. Nah, zaman dulu tidak ada. Zaman dulu hanya ada tendanya Ummu Ma'bad, dan itu pun tendanya lusuh ya. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya, apakah Anda punya makanan wahai Ummu Ma'bad, apakah Anda punya minuman wahai Ummu Ma'bad ya, maka beliau mengatakan, dan beliau nggak kenal siapa Abu Bakar As-Siddiq, siapa Rasulullah SAW. Maka kemudian Ummu Ma'bad mengatakan, kami tidak ada persediaan makanan habis ya, karena ketika itu kondisinya paceklik teman-teman. Jadi ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq melewati tendanya Ummu Ma'bad, kondisinya benar-benar paceklik. Dan Ummu Ma'bad mengatakan kambing-kambing yang lain dibawa oleh suaminya ya untuk digembalakan, dan tersisalah satu kambing betina kala itu. Maka Rasulullah SAW meminta izin kepada Ummu Ma'bad ya untuk memeras kambing betina itu, dan Ummu Ma'bad mengatakan kepada Rasulullah, silahkan peras. Dia sudah lama nggak keluar susu ya, karena kurus, tidak ada makanan yang masuk ke kambing itu, sudah nggak ada lagi makanan, maka tidak bisa lagi mengeluarkan susu ya. Dan subhanallah, Allah memberikan mukjizatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika Rasulullah SAW mengusap kantung susu kambing ya, subhanallah, keluarlah dengan deras air susu, subhanallah, dari kambing itu. Sampai ya ketika itu Rasulullah SAW mengusapnya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keberkahan, dan Allah beri, maka domba yang tadinya itu, mohon maaf ya, ini kantung susunya kempes, kemudian menggelembung dan membesar, dan akhirnya bisa diperas air susu dombanya oleh Rasulullah SAW ya, subhanallah. Bahkan sampai banyak ya, sampai Rasulullah SAW itu minum, Abu Bakar itu minum, Abdullah bin Uraikid juga minum ya, Ummu Ma'bad juga minum. Saking banyaknya ya air susu yang keluar dari kambing itu, sampai Rasulullah SAW itu menyisakan, meminta kepada Ummu Ma'bad, ya Ummu Ma'bad, mana ada wadah enggak gitu ya, istilahnya ada wadah enggak, wadah baskom lah apalah, sini saya minta biar tak sisakan gitu ya, saya sisakan untuk Abu Ma'bad nanti kalau datang gitu ya, Masya Allah. Nah, ini adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW, keberkahan, subhanallah.
Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mutiara hikmah yang bisa kita ambil nih dalam peristiwa mukjizatnya Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW itu memiliki banyak mukjizat. Dan mukjizat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW adalah Al-Qur'an. Ya. Dan kita teman-teman belajar kembali ya bagaimana apa saja mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Ada satu buku saya lupa judulnya, dulu waktu kami di Timur Tengah tuh pernah belajar satu kitab lah, itu membahas tentang mukjizat Rasulullah SAW yang Allah berikan kepada beliau. Masya Allah, bagus sekali ya, Masya Allah. Dan di antara mukjizatnya ini, beliau mendatangi kambingnya Ummu Ma'bad yang kondisinya kurus ya, tidak keluar air susu. Kemudian Allah berikan air susu yang sangat banyak. Kemudian mutiara hikmah yang bisa kita ambil dalam kesempatan yang berbahagia ini, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak kun fayakun. Subhanallah. Maka jangan pernah mengecilkan sebuah doa. Jangan pernah mengatakan sesuatu itu tidak mungkin. Demi Allah banyak yang tidak mungkin menurut kita akal manusia. Tapi kalau Allah sudah berkehendak semuanya menjadi mungkin. Ya. Saya jadi ingat ya, ada orang curhat ke saya ya. Dia itu pengen bercita-citanya mulia. Apa cita-cita beliau? Kata beliau, Ustazah doakan ya. Saya pengen suatu hari kelak mengumrohkan minimal, kata beliau, mengumrohkan orang tua saya. Tapi saat ini saya dan suami itu ya sepertinya tidak mungkin kalau saya mengumrohkan orang tua saya, menghajikan orang tua saya. Karena pemasukan bulanan saja, kata beliau, itu di bawah UMR suaminya itu ya. Saya katakan kepada beliau, demi Allah jangan katakan seperti itu, wahai ukhti. Teruslah berbaik sangka kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Niatmu itu sudah bagus ya, ingin menghajikan, ingin mengumrahkan orang tuamu, maka perbanyak doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kaya. Subhanallah. Dan jangan pernah kecilkan doa. Jangan pernah kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya memerah susu kambing yang begitu banyak keluar air susunya, Ummu Ma'bad tuh terheran-heran ketika itu. Nggak dikenal Rasulullah SAW, ya siapa beliau. Maka Ummu Ma'bad tuh perhatikan tuh teman-teman, dari ujung kepala Rasulullah SAW sampai ujung kaki Rasulullah SAW, beliau perhatikan. Mungkin beliau, kita bisa bayangkan ya kalau kita nih ketemu sama orang, dan orang tuh orangnya orang nggak dikenal, tiba-tiba bikin sesuatu yang di luar kebiasaan gitu. Pasti kan kita bertanya-tanya, ini siapa orang? Pasti kan kita akan ingat ya, orangnya seperti apa gitu. Nah itu yang Ummu Ma'bad lakukan ketika itu. Dan benar ketika suaminya datang ya, dan suaminya lebih terkejut lagi karena sudah beberapa hari di tendanya tidak ada air susu kambing ya. Kemudian hari itu suaminya melihat ada air susu di baskom ya. Maka bertanyalah suaminya Ummu Ma'bad, Abu Ma'bad ini kepada Ummu Ma'bad ya. Ada apa sebenarnya, dari mana air susu baskom ini ya. Kemudian Ummu Ma'bad dengan antusiasnya, biasanya kalau para perempuan kan kalau cerita kan antusias ya. Dan Abu Ma'bad mendengarkan kisah Ummu Ma'bad, kata Ummu Ma'bad, telah datang kepada kami ya seorang laki-laki yang barakah, yang Allah berikan keberkahan. Kemudian Ummu Ma'bad menceritakan bagaimana sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kepada suaminya. Kata beliau, orang laki-laki ini sungguh elok ya, sungguh elok tuh sungguh tampan ya. Wajahnya itu berseri-seri, glowing ya. Perawakannya, kata Ummu Ma'bad ini, teman-teman mohon didengarkan baik-baik ya, karena ini hadis fisik Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Ummu Ma'bad ini adalah ringkasannya ya. Nanti teman-teman bisa belajar sebuah kitab ya tentang bagaimana sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicatat kitabnya ya teman-teman, bisa nanti belajar tentang mengenal diri Rasulullah SAW. Nama kitabnya Mukhtasar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Mukhtasar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Karangan yang menulis adalah Imam At-Tirmidzi ya. Mukhtasar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini mengupas tuntas bagaimana diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kitab itu, subhanallah. Para ulama itu luar biasa ya. Mereka itu orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah dengan keluasan ilmunya sampai-sampai
ada ya, Imam At-Tirmidzi ini mengupas tentang sosok Nabi kita Muhammad SAW, dilihat dari bagaimana fisik Rasulullah SAW ya. Di dalam Syama'il Muhammadiyah itu disebutkan ya, Rasulullah SAW itu memiliki jenggot yang lebat, ya berpipi lembut, ya bermulut lebar, ya bergigi rapi, memiliki alis yang sangat indah. Itu semuanya bagaimana jalannya Rasulullah SAW, semua dibahas, subhanallah. Ya, jadi rugi kalau kita nggak punya kitabnya ya. Bagaimana rambutnya Rasulullah SAW ya. Bagaimana keadaan Rasulullah SAW ketika bertemu dengan anak-anak ya. Bagaimana keadaan Rasulullah SAW ketika beliau bertemu dengan orang-orang yang lebih tinggi dari beliau, Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini cerita Ummu Ma'bad ini adalah ringkasannya. Jadi Ummu Ma'bad mengatakan Rasulullah SAW itu, teman-teman, beliau itu tampan rupawan. Bayangkan ya, subhanallah, kalau kita sudah membayangkan diri sosok Rasulullah SAW, nanti terbawa-bawa mimpi biasanya ya. Kemudian bola matanya Rasulullah SAW itu, kata Ummu Ma'bad, itu hitam legam. Bulu matanya Rasulullah SAW itu panjang. Dan suara Rasulullah SAW itu serak-serak. Ya, jadi tidak terlalu cempreng, tidak terlalu melengking gitu ya. Tidak juga terlalu kecil ya. Sedang ya, Masya Allah. Dan Rasulullah SAW itu lehernya jenjang. Tadi sudah ya, jenggotnya lebat. Kata Ummu Ma'bad, matanya itu bagaikan bercelak ya, Masya Allah. Dan alisnya, ya ini nggak pakai sulam alis, memang sudah dari Allahnya, Allah beri kepada Rasulullah SAW. Alisnya itu Rasulullah SAW itu panjang dan melengkung ya, subhanallah. Dengan kedua ujung yang bertemu. Bisa dibayangkan enggak? Ujung alis dan ujung alis bertemu, melengkung. Rambutnya Rasulullah SAW itu hitam legam. Dan ini Allah yang kasih ya. Nggak harus dikasih minyak kemiri, enggak. Jadi memang rambutnya Rasulullah SAW itu hitam legam. Dan Rasulullah SAW itu kalau sedang diam, kata Ummu Ma'bad, maka beliau itu berwibawa. Dan kalau Rasulullah SAW berbicara, maka kata Ummu Ma'bad, beliau itu ramah. Amat bagus dan elok, kata Ummu Ma'bad, kalau dilihat dari kejauhan. Apalagi kalau dilihat dari kedekatan, ya itu kalau dilihat dari dekat lebih bagus lagi, Masya Allah. Dan kata Ummu Ma'bad, tutur katanya Rasulullah SAW itu lembut, ya. Lembut, perawakannya sedang, tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi, ya. Subhanallah, subhanallah. Dan ini adalah ciri-ciri yang paling detail tentang sosok Rasulullah SAW itu, apa yang dikabarkan oleh Ummu Ma'bad, teman-teman. Coba teman-teman cari deh. Ada nggak para sahabat yang menceritakan fisik Rasulullah SAW dengan detail seperti detailnya Ummu Ma'bad? Belum ada. Pertanyaannya, kenapa Ummu Ma'bad itu bisa menceritakan fisik Rasulullah SAW secara detail? Karena Ummu Ma'bad belum kenal siapa diri Rasulullah SAW. Kan kalau para sahabat ya, misalnya Abu Bakar misalnya, atau Umar, atau siapalah yang kenal Rasulullah, kan malu kalau mandengin Rasulullah SAW dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu kan gak beradab banget kan. Lah udah kenal sehari-hari kok udah ketemu, masa sampai dipandengin gitu kan, dari atas kepala sampai ujung kaki, dilihat alisnya, dilihat hidungnya, dilihat pundaknya, bahunya. Beda sama Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ketika itu nggak kenal siapa itu laki-laki ini. Ummu Ma'bad semakin terkagum-kagum ketika peristiwa ketika kambing beliau yang tadinya kurus tiba-tiba jadi mengeluarkan air susu. Maka Ummu Ma'bad semakin melihat dari ujung kaki sampai ujung kepala Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW membiarkan ya, subhanallah. Dan ini ternyata manfaatnya itu akhirnya kita bisa mengenal sosok Rasulullah SAW, fisik beliau dari Ummu Ma'bad, subhanallah. Nah, ketika disebutkan fisik-fisik Rasulullah SAW ya, maka Abu Ma'bad sudah yakin banget ya, 100% lah yakinnya. Kata Abu Ma'bad, dia adalah seorang laki-laki yang dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy, dijadikan sayembara. Nggak salah lagi, kata Abu Ma'bad. Dia itu adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dari suku Bani Hashim yang sedang dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy ya. Subhanallah. Maka Abu Ma'bad ya, ketika itu beliau ketika terjadi peristiwa ya, Rasulullah SAW sudah sampai ke kota Madinah ya. Dan subhanallah, Ummu Ma'bad ini akhirnya sama Abu Ma'bad ya, beliau mendatangi Rasulullah SAW dan berbaiat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Masuklah Islam ya, Masya Allah, Masya Allah. Pernah juga teman-teman yang dimuliakan Allah, saking cintanya Ummu Ma'bad nih kepada Rasulullah SAW setelah beliau masuk Islam, setelah Ummu Ma'bad masuk Islam, Ummu Ma'bad pernah kasih hadiah untuk Rasulullah SAW seekor kambing betina. Dan ketika itu Rasulullah SAW menolak untuk menerimanya ya. Maka beliau sedih ya, dan dijelaskan
bahwasanya bukan aku menolak pemberianmu, kata Rasulullah SAW, tapi ini kan kambingnya betina, masih bisa untuk dihasilkan susu dari kambing betina ini ya. Maka tahu ketika Rasulullah SAW menolak dengan sebuah alasan yang dibenarkan, maka akhirnya Ummu Ma'bad memberikan lagi kambing yang muda, dan alhamdulillah Rasulullah SAW makan ya, subhanallah. Dan Ummu Ma'bad berikan ini untuk menyenangkan hati Rasulullah SAW, subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, yang kita bisa ambil dari kisah Ummu Ma'bad ya. Ummu Ma'bad ini memberikan apapun di kehidupan beliau. Ketika beliau sudah masuk Islam, beliau tuh memberikan apapun yang beliau bisa berikan untuk Rasulullah SAW. Pertanyaannya untuk kita semuanya, apa yang sudah kita berikan? Apa yang sudah kita berikan sebagai bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW? Sudah seberapa banyak sholawat yang kita lantunkan? Tentunya sholawat-sholawat yang memang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan mencari sholawat yang tidak diperintahkan, karena tidak akan sampai ya. Sudahkah kita benar-benar istiqomah untuk menjaga sunnah Nabi kita Muhammad SAW sebagai bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing. Sebagaimana cintanya Ummu Ma'bad kepada Rasulullah SAW, memberikan apapun yang dicintai Rasulullah SAW, beliau berikan. Ya subhanallah. Dan akhirnya Allah berikan kehidupan kepada Ummu Ma'bad, ya, kehidupan yang barakah ya. Beliau rajin salat malam, beliau rajin berpuasa, beliau rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya ketika itu pernah juga kejadian ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, maka ketika itu Ummu Ma'bad ya tinggal atau hidup di masanya Umar serta Utsman juga ya, ketika itu juga hidup di masanya Utsman, selalu memperhatikan Ummu Ma'bad. Kehidupan Ummu Ma'bad itu selalu diperhatikan, diberikan kepada Ummu Ma'bad apa yang dibutuhkan oleh Ummu Ma'bad, karena tahu nih kisahnya Ummu Ma'bad itu sudah masyhur ya. Sudah terkenal kisahnya Ummu Ma'bad, bagaimana ketika Ummu Ma'bad berjasa kepada Rasulullah SAW, di mana waktu itu Rasulullah SAW sangat-sangat butuh minum ya. Nah, sebagai balas jasanya kepada Ummu Ma'bad, maka para khalifah ini, Umar bin Khattab, Utsman, sangat-sangat memperhatikan Ummu Ma'bad, kehidupan Ummu Ma'bad. Mereka memberikan hasil bumi yang diambil dari Yaman ya, biasanya diberikan kepada Ummu Ma'bad. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Ummu Ma'bad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mempertemukan kita dengan Ummu Ma'bad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW sebagaimana Ummu Ma'bad mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.